Ini nasi yang terbaik. Apapun yang ibuku masukkan ke dalamnya sangat lezat. Kamu beruntung, makan siangku sangat membosankan. Hanya jus apel ini yang terbaik. Kalian coba pikirkan apa yang kalian makan. Ajeng, aku membaca bahwa arsen ada di dalam beras. Dan Dea, kudengar di jus apel juga ada. Kalian bisa terkena keracunan arsenik. Aku tidak tahu, Div. Aku rasa itu tidak buruk. Yang penting rasanya lezat bagiku. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita cari tahu. Aku ingat Bu Vina menyebutkannya dalam tabel periodik. Itulah unsur kimia. Ya, aku ingat. Beliau pernah mengatakan kalau arsen itu adalah unsur yang tidak berasa dan tidak berbau. Jadi, gimana kita tahu kalau arsenik ada di dalam makanan kita? Santai aja. Mari kita cari tahu di mana arsen itu. Arsen itu unsur di tabel periodik, bukan? Arsenik mungkin ditemukan di tanah, air, atau udara seperti sekumpulan yang lainnya. Aku menemukan di laman World Health Organization, arsenik adalah komponen alami kerak bumi dan didistribusikan secara luas ke seluruh lingkungan di udara, air, dan tanah. Manusia juga menambahkan arsen ke lingkungan melalui pertanian dan pertambangan. Orang-orang menggunakan arsen dalam pengawet kayu dan pestisida. Aku tahu kalau arsenik itu ternyata ada dalam berbagai bentuk. Arsen murni jarang terjadi, biasa digabungkan dengan elemen lain untuk membentuk senyawa, yaitu senyawa organik dan anorganik. Salah satunya lebih beracun daripada yang lain. Izinkan saya menjelaskan dengan papan tulis. Ketika arsenik bergabung dengan karbon dan hidrogen, maka akan terbentuk arsen organik yang kurang toksik dibandingkan yang anorganik. Dan saat arsenik bergabung dengan elemen lain seperti oksigen dan klorin, maka akan terbentuk arsen anorganik yang berbahaya bagi manusia. Aku tidak ingat pernah belajar tentang ini. Guys, ini tidak memberitahuku apakah aku harus khawatir tentang apa yang ada di jus apelku, apakah arsenik beracun atau tidak. Ayahku senang membaca buku misteri. Beberapa buku memiliki plot mengenai keracunan arsenik. Arsenik tidak ditarik keluar begitu saja. Hal itu bisa menjadi racun. Hal buruk telah terjadi dalam kehidupan nyata. Ada penjelajah aktif abad ke-19 bernama Charles Francis Hall. Dia sangat sehat sampai suatu hari dia minum secangkir kopi dan meninggal. Semua orang menyatakan dia meninggal karena penyakit. Jadi, tidak ada yang mencurigai adanya hal lain. Sampai hampir 100 tahun kemudian, ketika seorang penulis biografi memeriksanya, pria itu menemukan bahwa Hall itu mati karena banyak arsenik di tubuhnya. Tetapi, arsenik itu hanya ada di dalam 2 minggu terakhir hidupnya. Oh, itu buruk sekali. Aku tahu, itu benar. Arsenik bisa menjadi fatal, tapi bisa juga masalah kesehatan lainnya, seperti kanker, perubahan warna kulit, dan kutil kecil. Itu tidak mengkhawatirkan. Tidak semuanya. Aku lihat Rubia itu memasukkan arsenik ke dalam kopi. Tapi bagaimana arsenik di dalam nasiku dan jus apelnya Dea? Arsenik ada di tanah dan air, bukan? Beberapa di antaranya bisa didapat dari air minum dan makanan. Seperti nasi, buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Dengan kadar yang beragam, tanaman seperti padi dapat menyerap arsenik dari tanah lebih mudah. Jadi, kita dalam masalah? Tidak juga. Asal dosisnya rendah, maka tidak akan menimbulkan bahaya. Tapi, meskipun dalam jumlah rendah, tetap saja itu berbahaya. Jika kita terus mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung arsen, maka dalam tubuh akan terakumulasi. Bukankah kita pernah belajar mengenai teknik remediasi logam seperti arsen? Oh iya ya. Ada banyak teknik remediasi arsenik seperti teknik oksidasi, fitoremediasi, koagulasi flokulasi, elektrokoagulasi,
electrochemical arsenic remediation, adsorpsi, kemudian ada elektrokinetik, teknologi membran, pertukaran ion, remediasi oleh teknologi hybrid, kemudian pembuangan limbah dan lumpur yang mengandung arsenik, dan lain-lain. Yuk kita bahas 3 remediasi arsenik, yaitu ada fitoremediasi, electrochemical arsenic remediation, dan koagulasi. Metode pertama ialah fitoremediasi. Fitoremediasi adalah upaya penggunaan tanaman dan bagian-bagiannya untuk dekontaminasi limbah dan masalah-masalah pencemar lingkungan lainnya seperti pencemaran arsen. Echinacea cipes atau di Indonesia lebih dikenal dengan eceng gondok itu sangat efektif digunakan dalam proses fitoremediasi. Logam AS di perairan terutama dengan prinsip hidrofiltrasi. Fitoremediasi dengan eceng gondok perlu dilakukan pada kondisi yang mendukung seperti pH dan suhu. Menurut literatur, pH netral optimal untuk pertumbuhan eceng gondok, tetapi dapat mentolerir pH 4-10 dan kisaran suhu 15-38 derajat Celcius. Remediasi yang dilakukan oleh Tamara DKK, eceng gondok diaktivisasi dan diaklimatisasi terlebih dahulu. Kemudian tanaman dipaparkan dengan konsentrasi arsenik 0,5 mg per liter. 10 hari hasilnya menunjukkan tingkat penyerapan optimal oleh eceng gondok pada pH 7,5 dan tidak ada fosfor. Banyak bukti yang mendukung bahwa eceng gondok mampu menghilangkan arsen lebih baik dibandingkan spesies Gonna minor dan Spirodela oiris. Tanaman eceng gondok harus dihindari dari pengolahan air limbah dengan kadar fosfor yang sangat tinggi. Terjadi persaingan penyerapan arsen dan fosfor oleh eceng gondok. Selanjutnya, electrochemical arsenic remediation. Elektrokimia remediasi arsenik adalah bentuk elektrokoagulasi yang telah dikembangkan. Dalam elektrokoagulasi, oksidasi elektrolitik dari anoda besi menghasilkan oksida besi 3 atau yang disebut juga sebagai endapan besi 3 dalam air yang terkontaminasi arsenik. Arsenik membentuk kompleks dengan endapan besi 3 yang kemudian beragregasi membentuk vlog. Di ekar, air yang terkontaminasi arsenik dipisahkan dari air bersih melalui pengendapan gravitasi yang dibantu oleh sejumlah kecil tawas sebagai koagulan. Penelitian dilakukan oleh Ambrose adalah menggunakan reaktor 600 liter dengan sampel air tanah di Kolkata. Reaktor ini terdiri dari 3 tangki, 1 tangki untuk elektrolisis dan 2 tangki lainnya untuk pengendapan. Efisiensi penghilangan arsenik di air tanah Kolkata umumnya lebih buruk daripada efisiensi yang diamati dalam uji dengan air tanah sintetis Bangladesh. Hasil dari uji coba lapangan air tanah Kolkata menunjukkan bahwa 300 mg per L arsenik 3 disertai dengan konsentrasi besi alami yang jauh lebih rendah dapat diturunkan secara konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja penghilangan arsenik dengan metode ekar sangat efektif dan konsisten dalam kondisi realistis. Hal ini sudah dipastikan dengan uji coba lapangan reaktor 600L. Yang ketiga, metode remediasi koagulasi. Remediasi koagulasi ini dengan kontaminan level maksimum untuk arsenik dalam air minum adalah 50 mg per liter. Dan ini pertama kali ditetapkan oleh Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1942 dan itu disetujui oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau USEPA pada tahun 1975. Hal ini dikarenakan sumber air di masa depan berpotensi memiliki kadar arsenik melebihi 20 mg per liter. Pada analisis arsenik, sampel arsenik dikumpulkan dari tanaman dan limbah filter gabungan pada masing-masing tanggal pengambilan sampel. Dan pada pengaruh filter yang dipilih, uji besi klorida dan uji tawar. Analisis ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode pembangkitan hibrida spektrofotometri. Hasil dari metode koagulasi ini adalah penghapusan arsenik dengan besi klorida adalah 96%. Dan pada tawas kurang efektif daripada besi klorida dalam menghilangkan arsenik, maka hasil dari tawas hanya 69% penghilangan arsenik.